Sepertinya tanggal muda nih. Salawat dan salam semoga senantiasa kita senandungkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kurang jelas ya, jadi saya harus buka dari laptop. Ini kajian Risalatul Mahid. Risalatul Mahid itu apa? Itu adalah kitab tipis kecil, tapi isinya insya Allah banyak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin ada sekitar hanya 55 halaman. Ya, ada beberapa juga yang lebih, ada yang kurang, tergantung siapa penerjemahnya. Isinya apa? Isinya tentang darah. Kenapa darah itu penting? Karena kita ini lahir berdarah-darah dari ibu kita, kemudian juga kita nanti mau melahirkan anak berdarah-darah juga. Kita berjuang membesarkan anak dengan penuh keringat dan juga penuh perjuangan berdarah-darah. Jadi darah itu penting. Buatan itu bagi saya saja. Kenapa belajar darah itu penting? Yang pertama adalah karena kaitannya dengan ibadah. Kalau kita itu tidak tahu kapan kita haid, kapan kita istihadah, bagaimana dengan ibadah kita? Jangan-jangan nih saya nggak haid, saya istihadah, jadi saya bisa ikut dengan suami saya misalnya. Kan haram, nggak boleh, dosa itu. Apa ikut Mbak Eva? Berhubungan dengan suami. Karena saya tidak tahu, saya pikir saya ini istihadah bukan haid. Ternyata saya haid, maka saya melakukan yang dilarang oleh Allah, melakukan keharaman, maka saya mendapatkan dosa. Dosa karena saya tidak mau belajar. Yang kedua berhubungan dengan kesehatan. Islam itu sangat amat perhatikan kesehatan. Kalau wanita haid tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Kenapa? Untuk kesehatan. Nanti suaminya tidak sehat, kita sendiri juga tidak sehat. Jadi penting sekali mempelajari darah itu. Kaitannya satu dengan ibadah kita, kesehatan ibadah kita. Yang kedua tentang kesehatan kita. Jadi penting apa boten? Nah, kalau penting disimak. Minta disimak materinya. Darah yang keluar dari, apunten ini bahasanya agak gimana gitu nggih. Dari farji, yang namanya farji nggih, atau misfi vagina. Maaf kalau ini sangat frontal saya ucapkan karena memang ini ilmu nggih. Darah yang keluar dari farji perempuan, kalau laki-laki bukan farji namanya. Darah yang keluar dari farji itu yang dihukumi atau yang selalu dibahas dalam fikih itu ada 3, yaitu darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ada juga darah yang lain, darah keperawanan, tapi tidak dibahas tentang di sini. Tidak perlu dibahas karena semua sudah dikenal. Sekarang haid. Haid itu secara bahasa adalah mengalir, haidun. Secara istilah adalah darah yang keluar dari farji wanita berusia 9 tahun atau kurang sedikit dari 9 tahun dalam hitungan tahun Hijriah. Sekali lagi ini penting mengingat bahwa hitungan tahun itu adalah tahun Hijriah, bukan Masehi. Apa bedanya? Kalau Hijriah itu lebih sedikit, kadang 29, kadang 30, bahkan mungkin kadang ada 28. Seperti kita ada ikhtilaf antara bulan Ramadan, kalau kita mau Syawalan, kok saya puasanya 28, ada 29 dari bulan. Nah, itulah bulan Hijriah, Qamariyah. Maka di sini yang jadi patokan itu adalah tahun Hijriah. Jika anak kita itu 9 tahun Masehi, otomatis dia lebih dari 9 tahun Hijriah. Kebantaran saya ini. Kecepatan. Saya kayak wow. Kecepatan. Kecepatan. Oh, kecepatan ya. Pelan-pelan. Oh, gini. Terima kasih bisa diingatkan karena saya memang wasling itu namanya ideolek. Jadi setiap manusia itu punya karakter bersuara, berbicara sendiri. Namanya dalam istilah psikologistik itu ideolek. Jadi ideolek saya itu adalah seperti kalau saya sedang hamba, berarti saya sedang sakit, sedang lapar, atau sedang apa. Kalau nggak bersuara mungkin saya sedang marah. Kalau begini saya sedang normal. Dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi melahirkan. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan. Jadi anak-anak 9 tahun itu sudah dianggap perempuan ya, bukan anak-anak lagi. Berusia 9 tahun atau kurang sedikit. Kurang sedikit itu apa? Sebelum jenengan tanya, hitungan kurang sedikit itu adalah kurang 15 dan seterusnya. Kurang 14, kurang 13, patokannya 15 hari. Misalnya 9 tahun kurang 14 hari Hijriah, maka itu tetap disebut dengan darah haid. Yang kedua, dalam kondisi sehat, dia tidak sakit. Yang ketiga, tidak dalam kondisi melahirkan. Kalau ada anak 9 tahun melahirkan, dia bukan darah haid,
tapi setelah melahirkan disebut darah nifas gitu. Tapi tidak ada gitu, belum haid kan biasanya tidak hamil. Selanjutnya adalah dalil Al-Quran tentang haid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Pada zaman dahulu, sebelum Islam itu hadir, risalah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi, perempuan haid itu diasingkan. Ya karena mengandung sesuatu yang kotor. Tapi ternyata ketika Islam datang, bukan diasingkan seperti itu. Wanita haid tetap dimuliakan, tetap diangkat derajatnya oleh Islam. Caranya apa? Tidak digauli oleh suaminya. Bukan kemudian diasingkan di hutan, ditaruh di kamar sendiri. Itu benar-benar tidak memanusiakan manusia. Nah, karena sejarah seperti itu, maka Allah menurunkan ayat ini tidak boleh digauli. Ya, karena haid itu kotor, penyakit ada di dalamnya, ada penyakit. Kalau suami istri berhubungan ketika istrinya itu haid, maka kemungkinan besar dia akan mengalami suatu penyakit di alat kelaminnya. Atau kalau perempuan mungkin juga infeksi di saluran kemih juga dan lain sebagainya. Nanti dokternya yang lebih tahu. Untuk dalam hadisnya, anna hadza syai'un, atau dikatakan di teks yang lain, naskah yang lain, anna hadza amrun kataballahu ala banati Adam. Jadi Sayyidah Aisyah itu pas melakukan haji, beliau haid. Maka Rasulullah bersabda seperti ini. Kalau kita di bulan puasa kemudian haid, dan ya Allah, kok haid sih? Padahal aku pengen puasa, apa malas kalau puasa? Ingat bahwa ini adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada kita sebagai perempuan. Ketika kita haid di bulan Ramadan, kemudian kita tidak puasa, kita itu sedang melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah apa? Hei perempuan yang sedang haid, kamu tidak boleh puasa, kamu tidak boleh sholat. Jadi kalau kita haid di bulan Ramadan, tidak usah sedih. Kita itu sama juga dengan yang lain, yaitu menjalankan perintah Allah. Meskipun sedih, karena nanti banyak hutang puasanya kalau saya. Tapi saya ingat ya, ini saya kan bertakwa kepada Allah dengan cara menjauhi larangannya, yaitu saya tidak boleh puasa. Yaitu hadisnya. Syarat-syarat haid yang pertama, keluar dari wanita yang sudah mencapai usia mungkin haid, yaitu tepat 9 tahun Hijriah atau kurang sedikit. Patokan kurang sedikit ini 15 hari ya. Kalau misalnya 9 tahun kurang 20 hari, maka itu belum. 9 tahun kurang 20 hari, maka 5 harinya itu disebut dengan istihadah, baru setelahnya haid. Karena patokan kurang dari 9 tahun itu adalah 15 hari. Kok 9 tahun kurang 30 hari, maka tambah banyak lagi istihadahnya. Ngoten nggih? Yang kedua adalah keluar bukan sebab melahirkan. Tadi kalau melahirkan damul wiladah atau darah melahirkan, setelahnya disebut dengan darah nifas. Keluar tidak kurang dari 24 jam. Nah, niki di sini poinnya. Kadang kita, saya juga muales nyata. Padahal itu sangat penting. Kenapa? Karena hitungan darah haid itu ada minimalnya. Minimalnya 24 jam atau sehari semalam. Saya haid jam 7 pagi hari ini misalnya. Semoga enggak masuk puasa. Kemudian kapan disebut sehari semalamnya? Apakah nanti malam jam 7? Bukan, tapi besok. Jadi kalau misalnya saya haid sekarang keluar darah, saya sudah masa haid karena sudah suci lebih dari 14 hari, 15 hari minimal masa suci itu. Kemudian saya keluar darah jam 7 ini. Apa kemudian saya langsung dihukumi haid? Tidak, karena belum 24 jam. Apakah saya nunggu sampai 24 jam saya tidak sholat? Saya sholat. Saya jam 7 itu keluar darah, kemudian saya lihat lagi tidak keluar, saya sholat zuhur. Tapi saya tidak mandi suci dari haid karena belum 24 jam. Jadi masih kemungkinan saya itu istihadah.
tidak wajib mandi. Bukan selama ini kan pengertian mungkin kebanyakan orang, saya juga dulu sebelum belajar itu, saya kira ya tetap saya nunggu 24 jam, saya tunggu keluar dari jam 7 ditunggu nggak salah-salah sampai besoknya jam 7. Karena tidak seperti itu. Menunggunya itu tidak seperti itu. Karena darah itu ada dua siklusnya. Yang pertama itu terus menerus, yang kedua terputus-putus. Nanti saja ya. Kemudian yang keempat, keluar tidak melebihi waktu maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam. Jadi kalau sudah keluar dari 15 hari 15 malam, maka itu tidak disebut dengan darah haid, tapi darah istihadah. Masa suci antara keluar darah haid yang pertama dengan haid kedua itu minimal 15 hari 15 malam. Jangan lupa ada malamnya. Bukan 15 hari saja, 15 hari 15 malam, karena itu langsung indikatornya ke 24 jam. Selanjutnya, masih semangat ibu-ibu? Saya pegang semua dan saya ciri-ciri darah haid. Yang pertama, dia itu memiliki warna. Warnanya apa? Hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Teksturnya, tekstur darah kental dan tidak encer seperti darah biasa. Kalau darah misalnya kita masak-masak kemudian kalau darah kan itu kan cair darahnya. Kalau darah haid itu kental, lebih kental. Kemudian kalau keluar itu berasa hangat. Kan kita sudah mengalami semua. Yang ketiga, ada aromanya. Aromanya khas, menyengat dibanding darah biasa. Dan yang keempat ini saya tidak sebutkan di situ karena ini tambahan, dan semuanya insya Allah mengalami. Wanita yang haid biasanya mengalami kram perut atau nyeri di area panggul. Nah, ini sekarang. Larangan bagi wanita haid. Nah, ini bisa juga kita sebut haram bagi wanita haid melakukan apa? Satu, sholat. Jadi kita kalau tidak tahu haid tapi kita sholat, berarti kan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, sujud tilawah. Kok sujud tilawah? Sujud tilawah. Napa sujud tilawah niku? Sujud tilawah itu ketika ada ayat-ayat Quran sajadah, bacaan sajadah. Ya, kita kan misalnya sujud tilawah, karena sujud tilawah itu juga mengharuskan suci dari hadas. Sedangkan kalau kita haid, itu bukan hadas kecil lagi yang kita bawa, tapi hadas dosa. Jadi tidak boleh, haram kita sujud tilawah. Yang ketiga, puasa. Kok ada sudah dikasih haid sama Allah, kok saya puasa, berarti dia melaksanakan keharaman. Dia bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Yang keempat, tawaf. Sholat tadi ini boleh apakah masuk sholat wajib? Ya semua sholat wajib, sholat sunnah, atau sholat apa yang sholat duha, sholat qiyamul lail, dan semua sholat sunnah, sholat wajib itu tidak boleh kita lakukan ketika kita haid. Puasa juga, begitu juga untuk tawaf. Tawaf itu kan ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Itu juga tidak boleh. Saya emang larang-larang ya dari Indonesia, Pak tawaf malah dapat dosa. Okay. Kemudian yang keempat, ditalak. Perempuan haid itu tidak boleh ditalak, tidak sah talaknya ketika perempuan itu sedang haid. Yang keenam, melakukan hubungan intim dengan suami tidak boleh. Nah, yang berikutnya, memegang atau menyentuh dan juga membawa mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu adalah Al-Quran yang memang isinya itu ayat-ayat Al-Quran semuanya. Oke. Bagaimana dengan Al-Quran yang kemudian itu ada tafsirnya, dan tafsirnya itu lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Qurannya, maka itu sama sebagian ulama dibolehkan. Kecuali Al-Quran yang maknanya perkata, itu bisa jadi sama jumlah ayat dan jumlah kata, maka itu masih ikhtilaf, masih ada yang tidak membolehkan. Oke. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran kemudian ada tafsirnya, boleh. Tafsirnya yang banyak, tafsirnya itu kan banyak. Ya, maksudnya itu dirinci, ada perinciannya. Misalnya kata haid di dalam Al-Quran itu yang tinggal bawah, di bawahnya ada keterangan haid itu gini misalnya, kan itu adalah penafsiran. Nah, pasti kan otomatis lebih banyak kan tafsirnya daripada ayat Al-Qurannya. Jadi disebut mushaf yang asli, yang hanya ada ayat Al-Quran. HP ada ayat Al-Qurannya, ada Al-Qurannya, boleh dibawa, boleh. Ini adalah namanya HP, bukan mushaf. Tapi Ning Isma, guru kami, itu beliau bilang, tapi nggak boleh loh Mbak, meskipun sampean megang HP mau nyimak anaknya atau apa, jangan nyentuh ayatnya, dibuka kan ada samping-sampingnya yang kosong. Gitu. Kalau kita punya kebutuhan untuk nyimak anak,
kita, ngajarin kita, atau yang guru, jangan menyentuh. Itu Neng Isman, beliau itu istrinya Gus Is, insya Allah banyak yang paham. Yang berikutnya adalah baca Al-Quran. Ibu-ibu membaca itu adalah gini, kayak saya misalnya. Jadi saya membaca, suara saya dengar ke telinga saya. Itu namanya membaca. Kalau ini nggak terdengar apa-apa, nggak membaca. Misalnya, saya kesini terus dengar Umi Puspa ngaji. Pas saya hafal karena yang dibaca Umi Puspa aku doa. Kan saya dengar, saya hafal Umi doa terus nggak ikut. Kan gitu, nggak sengaja. Kadang kalau kita hafal kemudian mendengarkan orang baca, kan otomatis ikut mimpi-mimpi. Itu tidak membaca. Membaca itu adalah kayak bersengaja, nawa itu kita berniat membaca Al-Quran. Dan telinga kita mendengar suara kita, itu membaca. Yang berikutnya adalah, nah ini, masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Ini tidak boleh. Kalau sekarang ini boleh masuk dalam masjid karena sekarang ada softtek misalnya. Tapi hukum asalnya tetap tidak boleh. Entah kita memaksakan diri atau apa, hukum asalnya perempuan haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Kalau sekarang ada teknologi canggih yang karena dikhawatirkan akan mengotori masjid tempat ibadah. Tapi kalau kita yakin, misalnya saya yakin tidak akan mengotori masjid. Saya sarankan kalau memang tidak benar-benar ukur syar'i, apalagi itu haid awal-awal, darahnya banyak sekali, sudahlah di rumah saja atau nunggu di depan sana itu yang tidak masuk ke dalam wilayah dalam masjid. Kemudian ini mungkin jarang kita bahas, bersuci jika diniati beribadah. Biasanya kita kan ingin dawamul wudu, punya wudu terus menerus. Tapi ternyata itu salah. Kalau kita niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan kita niat mau beribadah, padahal kita ini kan sedang haid, maka itu tidak diperbolehkan. Atau saya sedang haid tapi saya mandi besar wis mau beribadah saya haid, itu tidak boleh. Nah kebanyakan kalau tidak berilmu itu begitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau yang biasa wudu kan kadang setelah mandi karena biasa wudu kita langsung wudu, tidak perlu niat wudu. Karena bisa jadi gini, loh sampean itu punya hadas besar, hadas kecilnya mau dibuang, apa yang bisa? Tidak bisa. Jadi jangan sampai kita itu ketika haid niat mandi atau wudu lil ibadah, tidak boleh. Apalagi saya wudu mau sholat, loh nggak boleh haram sholat kok saya niat sholat. Kenapa? Ya seperti dengan tala'ubul ibadah, mempermainkan ibadah, padahal di situ sudah tidak boleh. Ini jarang sekali dibahas. Dimana kalau kita tidak sengaja karena punya kebiasaan setelah mandi itu berwudu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa kita tidak perlu wudu, hanya gerakannya saja biar seger wajah kita misalnya. Oke. Ini kalau ada perbedaan pendapat saya mohon maaf, ini yang banyak dikaji di kitab-kitab Imam Syafi'i. Yang diperbolehkan bagi wanita haid menjalankan akad nikah boleh. Tadi yang nggak boleh adalah di tarah. Kemudian membaca dzikir, doa dan tafsir Al-Qur'an boleh. Membaca tahlilan karena sudah hafal boleh. Membaca doa misalnya mau kesini tadi saya dari UIN jauh, UIN BCT. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini adalah ayat Al-Qur'an, tapi saya niat berdoa, maka boleh. Kemudian berjumbu dengan suami selain berhubungan intim boleh. Tapi ibu-ibu kalau haid jangan menggoda suaminya, kasihan suaminya. Dan tidak boleh kalau kita itu berjumpa dengan suami di bagian daerah itu tidak ada penutupnya. Sedangkan kita dalam kondisi haid tidak boleh. Mancing, ini istri terlalu solehah, solehut. Kemudian durasi haid minimal sudah jam 9. Durasi haid itu paling sebentar adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Paling banyak atau maksimumnya 15 hari. Lazimnya biasanya 6 sampai 7 hari. Bagaimana cara menentukan kita itu suci dari haid atau belum? Yang pertama, tidak ada lagi darah yang keluar dari farji kita. Ya. Kemudian yang kedua, munculnya cairan putih atau al-qushah al-bayda. Ini ada hadis Nabi, wala ta'jal hatta yarayna al-qushah al-bayda. Jangan segera bersuci sampai kamu melihat ada cairan putih bening yang keluar dari farji. Biasanya kan kita mau
keputihan. Setelah haid keputihan. Nah, keputihan setelah haid itu namanya kusroh baydo, yang memang ditunggu-tunggu bahwa itu menerangkan kita sudah suci, sudah selesai. Nih, yang ketiga, menggunakan kapas atau tisu atau kain putih untuk memastikan sudah tidak ada darah yang keluar. Jadi tidak cukup ibu-ibu kalau misalnya kita lihat di sini saya tidak ada darah, di pembalut saya tidak ada darah. Kenapa? Karena darah itu kan ada darah yang kental. Kalau kental dia keluar dari farji kita itu sedikit, dia tidak akan nyampe ke pembalut atau ke sini, dia akan melekat di farji. Maka kita belum suci. Maka kalau kita sudah biasanya 7 hari haid selesai, hari ke-7 dicek dengan kapas. Kenapa kok kapas yang sebenarnya tidak apa-apa dia kain putih atau tisu, tapi sekarang kan kapas banyak. Karena kalau tisu itu misalnya kita inikan ke air atau cairan, dia akan menyerap sehingga warna aslinya berubah. Nah, kalau kain kasar. Kalau tisu kalau kapas ini pas. Kapas itu kita dinginkan, itu dia masih ngambang di atas, jadi benar-benar kelihatan. Caranya bagaimana? Berjongkok, tahu jongkok kan? Jongkok, kemudian kapas itu ditekankan ke farji kita kurang lebih sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, bukan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 saja bisa cukup. Kemudian dilihat, oh sudah bersih, tidak ada apa-apa. Oh masih keruh misalnya, itu memastikan semuanya. Kalau kapan ngeceknya darah ini, dilihat dari kebiasaannya. Kalau panjenengan niku biasanya haidnya selesai 6 hari, maka di hari ke-6 itu mulai jaga-jaga untuk mengecek. Kemudian kapan lagi? Ketika masuk waktunya sholat. Misalnya hari ke-7, pas duhur kita cek, ternyata masih ada. Nanti asar dicek lagi. Apakah sakit ngecek itu? Enggak, coba ditekan beneran. Enggak. Kalau ya ditekan beneran ya sakit. Nah, apalagi yang masih belum menikah. Kok mengerikan? Ya mengerikan kalau kita bayangkan, tapi kalau kita laksanakan tidak. Jadi bukan yang kalau kita jongkok, tapi kan nggak ada orang lihat kita ya. Kalau kita jongkok itu yang kelihatan dari luar itu anggota zahir, sedangkan farji itu adalah anggota batin yang masih ada di dalam. Nah, maka diceknya di situ. Durasi suci minimal 15 hari, 15 malam, maksimalnya tidak terbatas. Misalnya 1 bulan itu ada 30 hari, bersuci 15 hari, kemudian ternyata nggak haid sampai 3 bulan, nggak apa-apa, karena masa suci itu tidak terbatas. Minimalnya 15 hari. Cara bersuci dari haid. Nah, sebenarnya rukun mandi besar atau rukun mandi wajib itu hanya 2. Yang pertama berniat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi kita tidak sampoan, tidak sabunan, sah. Airnya sedikit terbatas sampai saya nggak bisa pakai sabun, sah. Tapi perempuan itu punya ritual sendiri, kalau nggak sabunan, nggak sampoan, nggak luluran, nggak dan lainnya itu tidak puas, tidak enak dan merasa tidak sah. Ya, rukun mandi besar itu hanya 2, niat dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Mungkin urutannya seperti ini. Yang pertama istinja. Istinja itu adalah membersihkan daerah bawah ya, daerah bawah, depan belakang itu istinja. Nah, disunahkan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, tapi tangan kanannya dibersihkan setelah istinja. Dibersihkan depan belakang, kemudian tangan kanannya dibasuh, dan disunahkan juga mengoleskan wangian. Sekarang di Shopee itu banyak sekali namanya parfum tohar, kecil-kecil gitu. Untuk apa itu? Untuk menghilangkan bau darah haid. Tadi kan dijelaskan haid itu berbau. Nah, itu kalau sekarang misalnya saya tidak punya parfum tohara, di rumah adanya apa namanya ya? Sabun sirih misalnya, cukup. Ya, dioleskan kemana? Ya ke tempat keluarnya haidnya itu. Sedikit saja, tidak banyak-banyak, nanti 1 botol disiramkan semuanya, bisa jadi penyakit. Kemudian setelah itu kita wudhu. Setelah itu menyiram kepala bersamaan dengan niat. Niatnya untuk apa tadi? Mandi
mandi besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidhi. Oke. Setelah itu membasuh anggota bagian kanan, depan, belakang, basuh semuanya. Dan membasuh bagian telinga, kadang lupa telinga kita ini nggak digini kan. Nah, ini kan bagian sini itu kan kelihatan ya kalau kita kelihatan orang gitu ya di rumah misalnya. Nah, ini kan wajib dibersihkan, tapi dalam-dalamnya nggak perlu dibersihkan dengan kata bukan yang luar-luar saja yang kelihatan. Oke. Kemudian sela-sela tangan, kaki, jari-jari yang biasanya kita lupa, apalagi kayak saya yang gemuk ini banyak lipatan-lipatannya, itu juga wajib dibersihkan merata itu air. Setelah itu jika sudah merata, sudah sah mandinya, maka kita boleh mengakhiri. Tidak perlu sabunan, tidak perlu sampoan, sah. Sudah suci kita. Tapi perempuan kan punya ritual, setelah itu mau sabun gini-gini tidak apa-apa. Dia mau luluran, jangan lama-lama tapi di kamar mandi ya, takut kram. Itu seperti itu, tapi sahnya itu yang penting sudah mengalir air semuanya. Kalau gini, saya mandi, siram, wudu, setelah wudu saya siram sekali, gak merata, terus saya sampoan. Tidak begitu caranya. Jadi diletakkan dulu airnya. Yang pertama itu adalah meletakkan air ke dalam ke seluruh badan kita. Baru setelah itu sampoan itu bagian air akhir. Kecuali dengan yakin bahwa setelah sampoan dibilah semuanya sampai bersih, baru niat untuk menghilangkan hadas haid misalnya. Tapi tata caranya dari para ulama itu bukan begitu. Itu di awal. Sampoan dan sabunan itu bagian akhir. 9:16. Tadinya masih banyak ternyata. Sekarang nifas. Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedangkan menurut istilah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan atau setelah wiladah dan belum melampaui 15 hari dan 15 malam dari lahirnya anak. Permulaan nifas itu dimulai dari keluarnya darah, bukan dari keluarnya anak. Jadi setelah saya melahirkan, saya tidak keluar darah. Saya melahirkan tanggal 1, tanggal 2 saya tidak mengeluarkan darah, tanggal 3 tidak mengeluarkan darah, tanggal 4 saya mengeluarkan darah. Maka darah nifas saya itu dihitung ketika tanggal berapa tadi? Tanggal 4 ya? Nah, tanggal 4. Jadi maksimum nifas itu kan 60 hari. Jadi saya hitungnya bukan tanggal 1, tapi tanggal 4, di mana darah itu keluar. Tapi kalau saya itu setelah melahirkan tidak keluar darah sampai 15 hari, kemudian hari ke-16 itu saya keluar darah, itu bukan nifas lagi, tapi haid. Karena masa usia haid tadi kan 15 hari. Karena apa? Karena nifas itu paling sedikit 1 tetes. Jadi mungkin saya tidak sadar, nifas saya sudah selesai, gitu. Kemudian saya tidak keluar darah sampai 15 hari. Kalau keluar lagi setelah 15 hari, maka saya hukumnya itu adalah haid. Itu. Kemudian ini saja. Contoh wanita melahirkan bayi pada tanggal 1 Maret, tapi darah keluarnya tanggal 5 Maret, maka maksimal darah nifas yang 60 hari itu dihitung dari tanggal 5. Dan masa bersih itu dihukumi suci dan wajib beribadah. Karena darah wanita itu di hukum fikih itu ya kalau nggak haid, nifas atau istihadah. Jika keluar darahnya tanggal 16 maka hukumnya haid karena ada jeda 15 hari 15 malam setelah melahirkan. Darahnya disebut apa? Darah yang mengiringi lahirnya anak tadi itu tetap disebut istihadah. Jadi kalau saya kontraksi, saya mengeluarkan darah, jika kurang dari 24 jam saya istihadah, saya harus tetap sholat dan sebagainya. Kalau belum lahir bayinya tidak disebut dengan nifas. Selanjutnya, larangan bagi wanita nifas itu sama dengan wanita haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh menyentuh megang Al-Quran, tidak boleh masuk masjid. Meskipun ini ada ikhtilaf ya. Kalau memang yakin sudah mau bersih, mungkin tidak akan ada khawatiran mau di masjid, mungkin diperkenankan, tapi ya jangan lama-lama. Kemudian tidak boleh tawaf, tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Tata cara mandi besar atau mandi wajib haid, nifas dan junub hampir sama. Yang membedakan adalah penyebab dan waktunya. Kalau mandi wajib dari haid, penyebabnya karena haid. Mandinya kapan? Ya setelah selesai dari haidnya. Kalau nifas ya karena nifas. Kapan selesainya? Ya kalau sudah selesai nifasnya. Kalau junub ya karena dibuat junub sama suaminya. Nah itu bedanya.
Kapan kalau junub mandinya? Segera. Kalau tidak bisa segera mandi karena dingin dan sebagainya, boleh ditunda, tapi kita istinja dulu, cawi dulu, kemudian wudu. Nah, kalau sudah istinja dan wudu, kita boleh melakukan sesuatu yang lain tanpa takut makruh ini itu, tapi tetap nggak boleh sholat ya. Kalau misalnya belum azan, dibuat junub sama suaminya, kemudian tidak langsung mandi, nunggu imsak mandinya, apakah sah niat puasanya? Sah. Jangan alasan nggak mau ini ya berbakti ke suami karena puasa. Bukan lagi imsak. Boleh sah. Istilah sah. Sekarang darah istihadah. Yang banyak jadi masalah itu adalah darah istihadah. Dan ini sangat panjang pembahasannya, tapi tidak saya bahas sekarang karena tidak cukup waktunya. Darah istihadah itu intinya darah yang keluar melebihi 15 hari. Tadi kalau haid kemudian sudah 15 hari, maka hari ke-16 itu disebut dengan istihadah. Atau jenengan suci mek 10 hari atau 14 hari kurang dari 15 hari itu disebut dengan istihadah. Beda darah istihadah itu dengan darah haid, baunya, kekalannya, warnanya itu berbeda. Cepat saja. Ini mungkin jenengan pernah mendengar darah lemah, darah kuat dan sebagainya. Di sini nanti kita untuk membedakan darah istihadah. Sudah, ini panjang sekali sampai 7. Mustahadah itu ada 7. Mustahadah itu apa? Orang perempuan yang istihadah. Ada perempuan awal haid, tapi dia pintar. Karena apa? Tapi dia pintar karena dia belajar, sehingga dia tahu, oh saya haid, darah saya ini hitam, darah saya ini merah, darah saya ini coklat misalnya. Dia disebut dengan mubtadi'at maizat. Ini cukup selesai ya. Langsung saya jawab contohnya. Jenengan haid tanggal 1, maka tadi saya sampaikan penting sekali untuk mencatat. Dicatat apa? Tanggal dan jamnya haid. Kenapa kok jam? Karena ada minimal haid yaitu 24 jam. Jenengan haid tanggal 1, selesainya tanggal 7, maka 1 sampai 7 ini semuanya dihukumi darah haid. Yang kedua, awal haid tanggal 1, kemudian berhenti di tanggal 5. Setelah itu kan jenengan suci. Tanggal 6, 7, 8, 9 kan jenengan suci. Nah, sudah suci. Kemudian tanggal 10-nya jenengan itu keluar lagi darahnya sampai tanggal 14, maka semua siklus ini disebut dengan haid. Kenapa? Karena ada batas maksimal haid yaitu sampai 15 hari. Jelas nggih? Nah, jelas. Kemudian yang ketiga, hari pertama tanggal 1 haid. Oke, 24 jam haid. Kemudian tanggal 16-nya keluar darah. Ya, maka ini disebut dengan darah istihadah penyempurna suci. Ya, karena kan ini belum. Nah, ini kan di sini kan tanggal 2 itu dihitung 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini 14. Belum suci kan? Belum maksimal sucinya, minimal sucinya belum tercapai gitu. Kemudian ini, nah ini penting untuk menyatat jam karena misalnya jenengan itu haid tanggal 1 sampai tanggal 15, tapi tiap harinya hanya haid 1 jam. Ketika 1 jam itu digabungkan di jumlah sampai 15 hari, volume darah haid itu hanya 15 jam. Maka mulai pertemuan keluar darah sampai tanggal 15 ini dihukumi istihadah. Kenapa? Karena tiap harinya cuma 1 jam. Sedangkan minimal haid itu adalah 24 jam. Makanya tadi saya bilang kalau kita haid keluar darah, ngeflek coklat, kemudian duhur, kita lihat tidak ada, sholat. Jangan menunggu sehari semalam. Karena bisa jadi darah itu adalah jenis darah terputus-putus yang kemudian nanti disebut dengan darah istihadah. Kalau kita tidak sholat, ya harus qadha. Ya. Kemudian berikutnya contoh yang kelima, ini awal haid tanggal 1, berapa jam? 4 jam. Kemudian hari kedua, tanggal 2 bersih. Hari ketiga keluar lagi darahnya berapa jam? 3 jam. Terus ini begini sampai ini terakhir haid, kita jumlahkan 4 jam ditambah 3 jam tambah 5 jam tambah 8 jam tambah 7 jam tambah 4 jam. Haid terputus 10 hari itu total darahnya 31 jam. Maka semua ini dihukumi darah haid karena berapa jam? 31 jam melebihi minimal yaitu 24 jam.
Sudah selesai. Nah, terakhir. Awal haid ini tanggal 1, haidnya berapa? 24 jam selesai ini. Kemudian nggak keluar lagi. Ya, yang 1 hari ini disebut dengan darah haid. Kenapa? Karena sudah memenuhi minimal haid yaitu 24 jam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai sekarang jam 9.25. Kalau mau bertanya sebut saja. Habis apa? Terima kasih disampaikan. Dalam sesi kali ini kita buka 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama kepada Ibu Dewi. Monggo. Waalaikumsalam. Dengan haid yang putus, misalnya tanggal 1 haid, tanggal 2 bersih gitu ya. Terus kita niat puasa. Kemudian tanggal 2 itu kita puasa. Kemudian tanggal 3 tuh kita haid lagi. Kalau ada lagi tuh darah tuh. Nah, itu kemudian misalnya tanggal 2 itu kalau seandainya tanggal 3 itu haid, tanggal 2 itu kita puasa. Puasanya itu apa tetap kita hitung bahwa kita berpuasa atau harus dikodok? Itu antaranya itu. Antara jarak antara 1 dan 3, kemudian tanggal 2 itu kita berpuasa, darahnya tidak ada. Kemudian tanggal 3 ternyata ada darah lagi gitu. Nah, tanggal 2 tuh puasa enggak? Kita dihitung puasa apa enggak? Takutnya tuh enggak lewat gitu puasanya karena sudah haid lagi gitu. Gimana? Tanggal 4 dan seterusnya kosong. Nah, enggak, tanggal 4 itu ternyata haid, 3, 4, 5 haid gitu. Katanya kalau sholat kan boleh sholat, boleh puasa. 24 jam. Kemudian selain itu haid, nah itu yang tanggal 2 itu dikodok apa tidak? Apa gimana? Oke, langsung dijawab apa nanti? Langsung saja ya. Oh gitu. Oke, monggo. Gini, kan tadi sudah kita bahas di sebelumnya harus ngitung jam. Nah, kalau belum berarti kan istihadah, jenengan kan puasa. Nah, setelah itu kok keluar lagi besoknya, tapi sedikit 2 jam misalnya, kan jenengan puasa, karena kan ada jeda keluar darah, tapi kan jenengan puasa tanggal 2-nya. Puasa, sholat sebagainya, tanggal 3-nya kok keluar lagi. Nah, tanggal 3 itu kita lihat berapa jam dia. Kalau masih belum 24 jam si darah itu kan belum haid, jadi kan kita tetap istihadah. Nah, kalau misalnya di hari ke-14 keluar lagi dan ternyata lebih dari 24 jam, maka rangkaian tanggal 1 sampai 14 itu dihukumi haid. Bagaimana dengan puasanya? Ada 2 pendapat. Yang pertama, sah puasanya. Sah loh, ini lama yang mengatakan. Tapi itu berlaku bagi ibu-ibu saja. Kalau anak-anak remaja yang tidak punya anak kecil sebagainya tidak sah. Jadi harus mengkodok puasa karena itu masih dalam hitungan haid. Jadi ada 2 pendapat ulama itu memberikan rukhsah bahwa dia itu sah puasanya. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak sah. Untuk Mbak Eva dan kawan-kawan yang masih remaja, pilih yang tidak sah. Jadi tetap dikodok puasanya. Untuk kita ibu-ibu pilih ikut yang sah. Tapi saya tidak menjerumuskan mesesatkan ya, tapi memang benar ada 2 pendapat. Tapi kalau masalah haid secara logika kan tidak sah. Apakah kita berdosa? Tidak, karena kan darah itu darah terputus-putus. Bukan keinginan kita mau putus nyambung. Begitu ya Bu Hadi. Aman. Ibu-ibu boleh memilih sah puasanya. Nanti kitabnya saya tunjukkan. Tapi enggak, kalau kita itu haid saya yakin sudah, saya tidak sah kemarin puasanya, mau saya ganti bulan-bulan berikutnya lebih baik lagi. Kalau sakit misalnya atau sudah sembuh tidak kuat untuk berpuasa gitu, ambil pendapat yang mengatakan itu sah. Sampun, tidak ada pertanyaan lagi kan? Masih Ibu, masih Ustazah ini mas. Pertanyaan kedua Ibu Idris. Terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya tentang haid ini kan memang masalah kita yang sering kita alami dan banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktunya pendek jadi dipercepat. Yang pertama Ustazah, ini terjadi di bulan Februari kemarin. Jadi saya itu haid selama 6 hari dan malam waktu mau tarawih itu saya suci, sorenya itu suci gitu. Kemudian saya puasa hari pertama, kedua,
ketika hari ketiga itu ternyata keluar warnanya kuning. Terus kemudian saya pakai kapas, saya cek itu kuningnya agak keruh tapi ada benihnya. Jadi itu saya agak galau ya, ini saya lanjut puasa napa mboten gitu. Tapi saya pernah napa nggih diberitahu kalau insya Allah yakin itu adalah sudah suci. Saya yakini oke, saya suci jadi saya lanjut puasa. Itu pertanyaan pertama. Kemudian selanjutnya saya ini ketika haid itu beberapa bulan ini mengalami haid yang terputus-putus ya Ustazah. Jadi ketika hari ke-7 suci, kemudian nanti hari ke-8 bersih, nanti kadang hari ke-9 keluar, atau kalau nggak gitu 2 hari suci, hari ke-10 keluar, tapi itu coklat. Jadi kalau coklat nggak saya hukumi haid nggak berarti. Tapi kalau yang tadi itu kan beda, yang tadi itu kuning agak keruh tapi ada benihnya gitu. Terus kemudian ini Ustazah, ketika darah yang terputus-putus, ketika kita biasanya, ini kebiasaan kita itu haidnya 7 hari, tapi hari ke-8 dan ke-9 itu keluar coklat tapi hanya di siang hari saja. Itu pripun Ustazah, apakah kita harus suci dan mandi, terus nanti kalau keluar lagi suci lagi dan mandi lagi, atau bagaimana? Seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih, monggo langsung dijawab Ustazah. Tadi haid di Februari itu tanggal berapa? Tanggal 22 Februari. Terus iya, karena memang harus dihitung nih. Makanya tanggal dan jamnya itu dihitung. Terus tanggal 22 itu berarti tidak darah terputus-putus ya sampai suci, berarti kan dihukumi haid. Okay. Kemudian dari 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tanggal berapa tadi? Tanggal 22 Februari haid. Haidnya 6 hari. Hitungnya haid itu gini. 22 Februari haid jam 8. Berarti 1 harinya itu jenengan besoknya. Ya. Masuk 1 hari 1 malam 24 jam. 22 berarti jenengan 23, 24, 25, 26 suci. 28 suci. 27, 28 suci, ya. Kemudian kita bulan puasanya mulai tanggal 1 Maret, 29, 30 Maret sampai 31. Sampai 30 berarti ada jeda 2 hari, ya. Nah, enggak puasanya kita kan 1 Maret. Ya 1 Maret. Oke. Tanggalnya Februari sampai 28 Ustazah. Oh, saya tanya Februari ya? Oh, ya. Haidnya sampai tanggal 28 Februari. Sampai 28 Berarti Februari. tanggal 1 puasa, 2 puasa, 3 puasa, 3 puasa tengah hari keluar. Keluarnya tadi jenengan Kuning agak keruh tapi ada bening-beningnya. oke. Itu ngapunten, ini biasa yang terjadi kalau remaja itu nggak banyak masalah. Ibu-ibu ini banyak masalahnya. Kadang menjelang menikah saja sudah masalah karena ada faktor hormon sehingga haidnya itu berubah-ubah. Nah, itu ada berarti masuk jenengan itu masuk muqtadat mumayyizat. Orang yang sudah terbiasa haid dan bisa membedakan darah. Kan tadi jenengan paham kalau darah coklat itu haid. Yang paling kuat darah itu adalah hitam pasti haidnya, kemudian merah, kemudian coklat, oke. Kemudian kuning. Kuning ini juga masih ikhtilaf, kuning dan keruh itu ikhtilaf ulama. Nah, jenengan ini termasuk orang yang muqtadah, yakni orang yang sudah terbiasa haid dan mumayyizat, bisa membedakan darah-darah itu, darah lemah, darah kuat dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Kalau jenengan itu sudah terbiasa tanpa ada gangguan hormon sebelumnya dan sudah yakin sudah suci dan keluar itu karena darah yang kuning dan keruh itu adalah ikhtilaf. Itu kalau jenengan menghukumi itu tidak haid dan puasa sah. Puasa. Karena perempuan itu bisa keluar yang namanya kuning keruh itu 1 kalau kecapean, 2 kalau ngangkat-ngangkat
Ya, apalagi yang sudah pernah turun mesin. Makanya orang zaman dulu itu, mbah-mbah kita itu pointer yang setelah melahirkan jangan ngangkat-ngangkat. Kenapa? Dikhawatirkan keluar darah yang warnanya kayak gitu itu tadi, sehingga membingungkan haidnya, bukan haid. Pointer mbah-mbah kita itu. Karena beliau ini termasuk kategori orang yang mumayyizat juga kan, dia paham bahwa dia sudah selesai dan ini darah itu darah yang tidak kuat, darah yang lemah gitu. Tapi kalau jenengan mau menghitung itu sebagai darah haid, karena masih kan hitungannya dari tanggal 28, 1, 2, 3 Maret itu kan masih lingkup 15 hari maksimal haid gitu. Mana yang mau jenengan ambil? Karena jenengan sudah belajar, ambillah yang tadi itu untuk meringankan. Karena Islam itu ringan. Begitu juga orang yang hamil, nanti aja ini pertanyaan berikutnya. Haid terputus deh. Saya gimana nulisnya? 7 hari suci, kemudian tanggal 7 suci, kemudian tanggal 8-nya tanggal 7 berhenti haid, kemudian suci, tanggal 8 itu masih bersih, tanggal 9-nya keluar 2 hari, tapi warnanya coklat. Nah, tadi itu ada urutan darah hitam, darah merah, darah coklat, maka itu masih darah yang kuat. Apalagi masih lingkup 15 hari dari hitungan maksimal haid. Yang terakhir, darah terputus-putus 7 hari. 7 hari apa nih? Kata saya kok saya nggak bisa baca. 8 sampai 9 coklat. Apakah kemudian suci dan mandi? Sekali lagi ngapunten, jenengan catat berapa hari, berapa jam. Terus Di total, kan kita suka totalan. Nah, kalau perempuan itu tidak suka menghitung dan mencatat darah haidnya yang jam-jam, itu keluar dari kebiasaan perempuan yang suka total-total belanjaan. Jadi semuanya intinya ini yang perlu kita pahami di awal kita belajar darah haid. Minimal haid itu 24 jam, maksimal 15 hari, 15 malam. Kemudian minimal suci 15 hari, 15 malam. Nanti untuk istihadah, ada orang perempuan yang kemudian 2 bulan keluar terus menerus darahnya. Ini masuk istihadah, nanti pembahasannya di sini. Kalau dia itu gadis pertama kali haid, tidak tahu, tidak pernah belajar darah sebelumnya, dan dia tidak bisa membedakan darah saya ini apa hitam, apa merah, apa coklat, dia nggak peduli karena ketidaktahuannya, maka itu cukup dihukumi 1 hari saja haidnya. Bulan keduanya 1 hari saja juga. Itu Islam mudahkan seperti itu. Lainnya istihadah. Oh salah, istihadah. Ini panjang sampai 7 ini, tapi enggak saya. Sudah ya? Sudah nih, waktunya habis. Satu lagi, Ustazah. Loh, sudah. Oh, dari tadi sakno ya wis. Monggo Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ini saya tanyakan terkait dengan darah nifas. Itu kan tadi dihitung dari mulai keluarnya darah, walaupun itu keluarnya anak, kemudian darah keluar walaupun 1 tetes. Tapi bagaimana dengan wanita yang melahirkan dengan tidak normal alias atau operasi? Itu bagaimana hitungan darah nifasnya? Menghitungnya. Meskipun sesar kan mengeluarkan bayi. Entah itu mau sesar mau normal kan tetap bayinya keluar. Nah, jangan dianggap wanita yang sesar itu tidak mengeluarkan darah setelah melahirkan, keluar darahnya. Karena saya pernah normal, saya pernah sesar, jadi saya ngalami itu. Cuman bedanya yang sesar itu tidak bingung, dia ada keluar darah ketika kontraksi, karena kan tidak pakai kontraksi, langsung dibelek. Yang menjadi pertanyaan itu biasanya ketika kontraksi keluar darah, darahnya darah apa? Kalau belum 24 jam darahnya itu tetap disebut dengan darah istihadah. Kalau kemudian hamil, pendarahan sehari semalam 24 jam, maka kan darah tadi itu sudah cukup waktunya 24 jam, maka itu darah haid. Maka enak kalau dihukumi darah haid, kita bisa bed rest, nggak usah sholat, nggak usah ngapa-ngapain, kita ambil hukum yang haid karena dia
Jadi Imam Syafi'i itu ada dua, qaul qadim dan qaul jadid. Yang qaul jadid itu adalah qaul yang azhar. Yang berbeda dengan orang lain, dia mengatakan perempuan hamil masih bisa haid. Dan itu terjadi pada teman saya. Jadi dia itu hamil ternyata sudah 3 bulan, dia haid normal. Ternyata kemudian sudah hamil 4 bulan. Nah seperti itu. Karena darah itu kan kalau nggak haid, nifas, istihadah. Nggak ada darah remang-remang namanya itu. Jadi kalau misalnya tidak sampai 24 jam istihadah. Nah ketika di operasi sesar, bayinya kan keluar. Ya. Ada yang langsung keluar darahnya, ada yang tidak. Nah, pokoknya darah yang keluar setelahnya dia bayinya keluar itu disebut dengan darah nifas. Yang mengiringi lahirnya bayi itu damul wiladah namanya, darah wiladah. Darah wiladah inilah yang kemudian dipertanyakan hukumnya apa, istihadah atau haid. Jika sebelum melahirkan, jadi sebelum keluar darah mengiringi si bayi ini, dia tidak ada darah 24 jam, maka itu istihadah. Jadi kalau kita kontrasi keluar darah tetap harus sholat. Begitu. Nah, kalau keluar darah setelahnya operasi, ya nifas kan setelah bayi keluar. Berapa maksimalnya? 60 hari. Tapi katanya ya, kalau operasi itu lebih cepat selesainya nifasnya karena sudah dibantu dikeluarkan. Tapi saya masih sekitar 4 bulan. Ngeflek saja. Tapi ngefleknya itu coklat awalnya keluar gumpalan, setelah itu berapa hari ngeflek saja. Karena beda ketika saya melahirkan pertama yang normal, 2, 3, 4 itu sesar gitu. Yeah. Jadi tetap hitungannya normal atau tidak, pokoknya bayinya keluar dari jalan apapun disebut dengan darah nifas. Jadi hitungnya kapan? Saya 3 hari di rumah sakit nggak keluar darahnya. Saya pas ke rumah keluar, berarti di rumah itu telah saya mulai dari nifas. Sampun gitu. Terima kasih. Sampun. Sampun. Kalau masih ada pertanyaan dan belum jelas nanti boleh langsung ke Ustazah Hasan. Mari kita tutup bersama kajian kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf jika jawaban saya atau tadi yang saya sampaikan itu banyak salahnya, mohon dikoreksi dan semoga kita apa yang kita pelajari ini dijadikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Karena ilmu darah ini dia gampang-gampang susah dipelajari, nanti lupa buka lagi karena kita manusia biasa bukan malaikat. Allahumma fiq lana wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustazah Cynthia MPD. Demikian tadi penyampaian materi tentang fikih wanita, tentang kita mengupas kitab Risalatul Mahid. Sehingga kita sebagai wanita itu lebih memahami tentang masalah-masalah kewanitaan dan kesehatan wanita. Dan semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa kita mengambil hikmahnya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah. Dan kepada 3 penanya tadi mendapatkan door prize.